Indah berjalan menerobos di antara Adam dan pria yang belum ia ketahui siapa namanya. Sementara Adam dan Ajhar terbelalak dengan apa yang dikatakan gadis itu, yang kini pergi begitu saja setelah menabrak mereka dengan sengaja. Tadinya mereka pikir gadis itu akan marah dengan memaki, tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan, karena gadis itu justru berterima kasih dan menganggap hinaan yang dilontarkan Adam sebagai pujian. Dasar aneh, umpat Adam. Tapi dia sangat cantik dan menggemaskan, sahut Ajhar sembari terus menatap kepergian gadis tersebut. Seleramu memang murahan. Adam pun berlalu dari tempat tersebut karena harus menemui beberapa tamu rekan bisnisnya yang datang lebih awal untuk menghadiri acara pernikahannya. Tunggu, Wak. Ajhar mengikuti langkah kakaknya. Namaku Adam. Ya, ya. Tapi katakan kenapa aku tidak boleh mendekati gadis tadi. Memangnya dia siapa? Tanya Ajhar dengan penasaran. Dia anak yang diangkat dari panti asuhan di keluarga Chow. Gadis miskin yang tidak jelas asal usulnya. Jadi jauhi dia, perintah Adam dengan tegas. Hei, dari dulu aku tidak pernah melihat seorang wanita dari status sosialnya. Yang penting bagiku hanya dua. Dia wanita tulen dan cantik. Seloroh Ajhar sembari tertawa. Namun tawa itu langsung menghilang saat Adam menghentikan langkah dan menatapnya dengan tajam. Aku bicara serius. Meskipun wanita itu hanya untuk dijadikan koleksimu, tetapi dia tidak pantas bagi keluarga. Ajhar terdiam, membiarkan Adam yang berlalu pergi. Mulutnya itu sangat tajam. Jangan sampai yang kau anggap tidak pantas justru akan menjadi pendampingmu. Sumpah serapah Ajhar meskipun ia merasa tidak mungkin terjadi. Karena mana mungkin seorang Adam mau berdampingan dengan gadis yang memiliki background status sosial yang tidak jelas. Terlebih lagi sebentar lagi kakaknya itu akan menikah dengan Natasha, dengan wanita cantik yang memiliki banyak keunggulan. Suasana di dalam ballroom luas itu tampak ramai oleh pindah tamu undangan. Pindah tamu undangan yang tentunya orang penting dari dalam maupun luar negeri. Karena sang pemilik acara yang merupakan keluarga terpandang dan paling disegani di seluruh Asia. Sementara itu di salah satu sudut ballroom tampak seorang gadis cantik dengan dress berwarna putih yang merupakan dress code keluarga dari mempelai perempuan. Gadis itu terlihat sedang menikmati berbagai hidangan tanpa mempedulikan sekitarnya. Karena sejak tadi perutnya sangat lapar. Bayangkan saja dari pagi perutnya belum terisi roti itu. Pun saat Indah kembali ke rumah untuk mengambil sepatu ayah angkatnya. Dan sekarang dengan bebas ia bisa menikmati aneka hidangan tanpa takut dimarahi oleh Natasha. Ataupun kedua orang tua angkatnya. Yang tengah sibuk dengan pindah tamu undangan. Hei, kita bertemu kembali, sapa Ajhar dengan tersenyum. Indah yang tengah menikmati sepotong kue langsung tersedak saat melihat siapa yang menyapanya. Untungnya pria itu dengan cepat memberikan minuman yang entah mengapa rasanya begitu pahit dan panas di tenggorokan. Terima kasih. Indah berkata setelah menerima minuman dari pria tampan yang belum ia ketahui namanya. Ajhar sendiri membalas dengan senyuman sembari menatap gadis itu dengan penuh minat. Gadis yang sudah ia beri stempel sebagai calon kekasihnya yang ke-30. Tadi kau belum menjawab pertanyaanku cantik, ucap Ajhar dengan memuji. Karena memang gadis itu sangat cantik dan manis meskipun tubuhnya tidak tinggi dan tidak ramping seperti kebanyakan wanita cantik pada umumnya. Tapi justru itu yang membuat gadis tersebut terlihat berbeda dari kebanyakan wanita yang pernah menghangati ranjangnya. Pertanyaan yang mana? Tanya Indah dengan bingung. Namamu, kau belum menjawabnya. Sebenarnya Ajhar sudah mengetahui kalau nama gadis itu adalah Indah. Dari asisten pribadi Adam.
namun sengaja bertanya untuk membangun komunikasi di antara mereka. Oh, bukannya menjawab, Indah justru berkata oh, Ria sembari mengambil pena kot dengan buah stroberi di atasnya, yang sejak tadi membuat air liurnya hampir menetes. Sungguh baru kali ini ia bisa menikmati makanan dan dessert yang enak-enak tersebut. Karena sebelumnya Indah hanya bisa memandang keluarga Chow menikmati makanan dan dessert yang terbilang mahal bagi orang seperti dirinya. Jadi siapa namamu? Tanya Azhar kembali dengan menahan kekesalannya. Bagaimana tidak kesal jika tidak diperdulikan sama sekali oleh wanita incarannya. Dan yang lebih parahnya lagi, wanita itu tidak memperdulikannya hanya karena pentak kota. Sungguh baru kali ini ketampanan wajahnya kalah saing dengan sebuah dessert. Dan baru kali ini juga Azhar begitu kesusahan hanya untuk mendapatkan nama seorang wanita. Karena biasanya tanpa bertanya pun wanita akan dengan senang hati memberikan nama mereka. Namaku Indah, ia menjawab sembari mengulurkan tangannya setelah melahap habis pentakot yang diambilnya tadi. Azhar menerima uluran tangan gadis tersebut. Ia hanya Indah tanpa nama keluarga. Karena aku sendiri tidak tahu siapa dan dari mana keluargaku, jawabnya dengan jujur sambil tertawa santai. Ia tidak peduli jika pria tampan yang membuatnya terpesona itu akan pergi dan tak mau berkenalan lebih jauh lagi karena fakta tentang dirinya. Oh, oke, senang berkenalan denganmu. Namaku Azhar. Azhar memperkenalkan dirinya sembari mengusap punggung tangan gadis itu. Gadis yang ia anggap sangat berani dan tidak malu memperkenalkan jati dirinya pada orang lain. Azhar, nama yang bagus sesuai dengan wajahmu yang tampan, ucap Indah dengan gugup dan malu-malu karena sudah 2 kali pria itu mengecup punggung tangannya. Aku memang tampan, apa kau mau menjadi kekasihku? Tanya Azhar dengan mendekat pada wajah Indah untuk menggoda gadis tersebut. Apa? Kau pasti bercanda, ucap Indah dengan tertawa canggung sembari menjauh dari Azhar. Karena mana mungkin pria tampan dan sepertinya orang berada itu memintanya menjadi kekasih. Aku serius, mau tidak? Azhar kembali mengulang pertanyaannya. Indah yang terkejut dan salah tingkah memilih tidak meladeni ucapan Azhar. Ia mengalihkan kegugupannya dengan menghabiskan minuman yang tadi diberikan pria itu. Meskipun minuman tersebut pahit dan panas di tenggorokan. Wow, ternyata kau kuat minum juga, ucap Azhar saat melihat Indah menghabiskan minuman beralkohol itu. Dalam sekali tegukan, ini hanya minuman biasa, tentu saja aku kuat. Indah kembali mengambil gelas berisi minuman dengan warna yang sama dengan minuman yang tadi. Ya, meskipun rasanya aneh tapi entah mengapa Indah menyukainya. Azhar pun ikut mengambil gelas berisi sampahnya itu lalu meminumnya setelah mengatakan bersulang pada Indah. Oh ya, menurutmu bagaimana dengan pasangan pengantin baru itu? Azhar menatap pada Adam dan Natasha yang terlihat sibuk menerima ucapan selamat dari pindah tamu undangan. Indah pun ikut menatap pasangan tersebut dengan tersenyum. Mereka pasangan yang serasi, cantik dan tampan juga dari keluarga terpandang. Tapi sayang sifat kakak iparku itu sangat angkuh dan menyebalkan, ucapnya dengan kesal. Ya, entah mengapa setiap melihat Adam perasaan Indah akan kesal dan emosi mengingat bagaimana pria itu memperlakukannya dengan sangat buruk dan kasar. Hingga tanpa sadar ia kembali menghabiskan minuman yang ada di tangannya. Ya, Adam memang angkuh dan menyebalkan, sahut Azhar dengan tertawa. Karena baru kali ini ada seorang yang berani mengatai Adam di hadapannya. Seandainya ia tahu kalau ia adalah adik dari pria angkuh itu, apa gadis tersebut masih berani mengumpat Adam? Oh ya, kau sendiri ada hubungan apa dengan Adam? Karena dilihat-lihat dari pakaian Azhar dan bagaimana cinta Adam berbicara dengan pria itu tadi siang, sepertinya hubungan mereka sangat dekat. Aku, tunggu dulu, apa jangan-jangan kau sepupu Adam? Tebak Indah dengan panik. Karena jika tebakannya itu benar, bisa habislah dirinya karena sudah berani mengumpat Adam di depan saudaranya. Bukan, tapi lebih tepatnya aku dan Adam. Perkataan Azhar terhenti saat tangannya ditarik oleh seorang wanita cantik yang begitu berisik.
Siapa lagi kalau bukan adiknya Flora. Kak, kau itu menyebalkan. Dicari sejak tadi tapi malah asyik bersama wanita. Ucap Flora sembari terus menarik sang kakak yang tampak enggan beranjak dari tempat tersebut. Sementara itu Indah yang ditinggal begitu saja oleh Azhar kini bisa bernapas dengan lega saat pria yang diduga sepupu Adam itu pergi bersama seorang wanita. Untung saja ucapnya sembari mengusap dada lalu kembali sibuk menikmati semua hidangan yang tersaji sebelum pergi dari ballroom untuk beristirahat. Entah berapa lama Indah berada di dalam ballroom tapi yang jelas ia keluar saat merasakan kepalanya begitu berat. Terlebih acara pesta itu pun akan berakhir dengan para tamu undangan yang mulai meninggalkan tempat tersebut. Dengan susah payah dan langkah yang sempoyongan Indah berjalan menuju lift sampai beberapa kali menabrak orang-orang yang ada di sekitarnya. Hingga tubuhnya kembali berjalan dengan baik ketika pinggangnya direngkuh oleh seseorang. Siapakah, gumam Indah tidak jelas karena melihat wajah di hadapannya yang berputar-putar. Kau menghabiskan berapa gelas sampai mabuk seperti ini? Tanya Azhar sambil membantu Indah masuk ke dalam lift tanpa menjawab pertanyaan gadis itu. Ya, seseorang yang membantu Indah adalah Azhar. Pria itu mengejar Indah karena sempat melihat gadis tersebut keluar dari ballroom dengan jalan sempoyongan. Azhar merasa malas berkumpul bersama keluarganya, apalagi jika seluruh menemani Adam yang tengah menghabiskan beberapa gelas minuman. Sungguh gila bukan, seorang Adam yang hidup sehat, disiplin dengan kesempurnaan tanpa celah justru terlihat menikmati minuman beralkohol itu dengan acara penting dan bersejarah dalam hidupnya. Ini sedikit, hanya 4 gelas, jawab Indah dengan mengangkat kelima jarinya. What, sebanyak itu? Azhar terkejut dengan tatapan tak percaya tanpa mau membahas lebih jauh lagi. Kamarmu yang mana? Tanya Azhar setelah mereka keluar dari dalam lift. Azhar tidak perlu bersusah payah untuk mencari tahu di lantai berapa kamar Indah berada. Karena setahunya keluarga Chow sudah diberikan kamar dengan lantai yang sama di mana kamar Natasha dan Adam berada. Kamarku yang mana ya? Indah justru bertanya balik dengan tertawa. Membuat Azhar menghela napas dengan panjang. Ah, kamarku tepat di samping kiri kamar Natasha. Dengan sengaja Azhar membawa Indah menuju kamar gadis tersebut. Setelah merebahkan tubuh Indah ke atas ranjang, ia pun menatap gadis yang tengah tertidur dengan lelap itu dengan senyuman. Ini bukan waktu yang tepat untuk memilikimu. Ya, Azhar bukanlah seorang bajingan yang akan memanfaatkan seorang gadis mabuk untuk diajak bercinta. Karena tidak ingin terlalu lama berada di kamar Indah, terlebih kekasihnya tadi menghubungi meminta untuk bertemu, Azhar pun segera keluar dari kamar Indah dengan terburu-buru sampai tidak menutup pintu kamar tersebut dengan benar. Pintu kamar yang tidak tertutup rapat itu kini dibuka oleh seseorang pria yang masuk ke dalam kamar tersebut. Dalam keadaan mabuk berat, pria itu menutup pintunya lalu berjalan menuju ranjang di mana ada seorang wanita yang tengah berbaring dengan kedua mata terpejam. Kenapa kau begitu terlihat seksi? Gumamnya dengan seringai tipis di bibirnya. Apakah yang akan terjadi? Kita lanjut di part berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.